Halo para juara, jumpa lagi di Juara Kripto, channelnya para juara. Mari kita lihat teman-teman saat ini berita-berita yang terjadi di kripto hari ini ya. Kita buka dulu Coin Market Cap ya. Ini di Coin Market Cap yang saat ini yang lagi trending ada Noseed, ini udah beberapa kali ya. Chims Inu, Spoky Shiba, ini merah ya teman-teman. Nah, teman-teman lihat ini juga di sini Bitcoin juga merah. Ini sampai 7% ya. Ethereum juga merah 11%. Tether, BNB 11%. Cardano ini pada merah semua. Ini sore hari ini ya, berbeda dengan tadi pagi. Tadi pagi padahal teman-teman lihat bahwa di video sebelumnya itu hijau semua. Itu rebound ya, ternyata masih ada gelombang berikutnya ya, gelombang kedua ya teman-teman untuk mengalami penurunan. Ini ada apa sebenarnya? Mari kita lihat berita-beritanya ya teman-teman. Ini berita-beritanya teman-teman. Harga Bitcoin CS anjlok setelah dilarang di banyak negara. Nah ini, kenapa ini bisa anjlok ini teman-teman lihat. Ini beritanya, harga Bitcoin CS anjlok setelah dilarang di banyak negara. Ini pergerakan uang kripto saat ini tengah terpuruk, bahkan nilainya telah anjlok hingga capai 20%. Penurunan ini disebabkan banyak negara yang melarang penggunaan Bitcoin untuk transaksi. Nah ini teman-teman, ini sampai turun. Kalau dilihat di sini kan sampai berapa ini Bitcoin sekarang? Ini kan 480 juta ya. Yang sebelumnya tadi 600-an seperti itu ya. Ini tinggal 480. Jadi memang ini anjlok ya teman-teman. Kalau di sini secara USD ini 35 ya, yang sebelumnya 38 seperti itu. Dan kalau dari ini bulan November ini yang rekor tertinggi 68 ya. Bulan November kemarin. Ini juga Ethereum juga anjlok juga ya teman-teman. Ini teman-teman, yang pertama apa penyebabnya, yaitu investor semakin gelisah tentang mata uang digital dan aset berisiko lainnya sejak ini Federal Reserve AS Fed memberi isyarat bahwa mungkin akan melepaskan stimulus ekonomi lebih agresif dari yang diharapkan. Nah ini, terus yang kedua, Bank Sentral Rusia mengusulkan larangan penggunaan dan penambangan kripto. Yang berikutnya ini juga terjadi di India. Nah ini, untuk undang-undang yang akan mengatur mata uang digital. Hal-hal ini yang membuat impact kepada Bitcoin ini anjlok teman-teman. Ini, tapi nggak semuanya pesimis untuk kedepannya. Ini ada yang memiliki optimis ya. Di sini ada Goldsack mengatakan bahwa harga Bitcoin bisa mencapai 100.000 US dollar dalam 5 tahun ke depan. Jadi masih ada yang optimis. Nah, itu keputusan tetap di setiap masing-masing ya. Ini teman-teman. Buktinya apa? Di tengah-tengah anjloknya Bitcoin, di sini justru teman-teman ini El Salvador, teman-teman lihat. El Salvador borong 410 Bitcoin di harga termurah. Jadi memang inilah yang namanya pasar ya. Di saat harga murah, banyak orang yang jual dan ada juga orang yang beli seperti itu. Ini di sini negara Amerika Tengah, El Salvador telah menambahkan 410 Bitcoin ke cadangan pusatnya karena harga BTC diperkirakan di bawah 37.000. Ini ya. Jadi pas lagi turun-turun ada juga yang mereka juga berpikir bahwa kedepannya akan lebih baik seperti itu. Nah ini juga keputusan teman-teman juga harus punya sikap, harus bisa melihat hal-hal ke depan secara optimis juga seperti itu. Tapi bukan nekat ya, itu teman-teman yang harus teman-teman pahami. Karena dengan kondisi crash ini kan Bitcoin seperti ini anjlok dan itu tentu juga mempengaruhi mata uang kripto yang lain ya tentunya ya, yaitu
altcoin ya, alternatif coin, yaitu selain Bitcoin. Itu sangat berpengaruh, tadi Ethereum juga seperti itu. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana kita dalam memilih atau menganalisa koin-koin selain Bitcoin ini, seperti itu. Itu penting juga karena kan kebanyakan kita kan kemampuannya ya lebih banyak memilih koin meme ya, koin yang masih nilainya, apalagi koin micin seperti itu. Jarang di antara kita yang fokusnya untuk membeli Bitcoin ya. Oke, kita lihat di sini teman-teman. Nih, bagaimana cara memilih atau menganalisis altcoin, yaitu altcoin itu alternatif coin. Nah, seperti itu. Ini. Sebelum berinvestasi di altcoin, Anda harus melihat white paper project, elemen permintaan penawaran, tim dan pemangku kepentingan di balik project. Ini. Apa itu altcoin? Altcoin itu berasal dari kata alternatif dan koin. Merujuk pada semua alternatif untuk Bitcoin. Jadi selain Bitcoin, jadi koin-koin apa selain Bitcoin? Banyak teman-teman yang selama ini kita semua lakukan, yaitu kita beli jual selain Bitcoin ya. Ini yang paling umum, yang pertama adalah berbasis pertambangan. Ini teman-teman. Ini yang pertama, berbasis pertambangan, yaitu menggunakan metode proof of work, paling umum dikenal ya, dengan sistem menambang ya, nambang koin baru seperti itu. Terus yang kedua, stablecoin. Stablecoin bertujuan untuk mengurangi volatilitas yang telah menandai perdagangan dan penggunaan kripto sejak awal. Nah, ini stablecoin itu koin yang stabil. Contohnya apa? Ini teman-teman bisa lihat di sini. Ini dia teman-teman, Tether dan USD coin. Ini adalah stablecoin, contoh stablecoin. Jadi di sini stabil nilainya ya, nggak jeblok-jeblok banget, nggak naik-naik banget. Ini namanya stablecoin. Jadi kalau kondisi ya, setelah saya analisis, kalau kondisi kita mau jual lagi turun, terus kita mau jual koin, kita swap, kita alihkan koin kita itu langsung pindahkan ke stablecoin dulu. Jangan kita malah pindahkan kan dari, misal teman-teman baru beli baby doge, terus teman-teman mau jaga-jaga nih takut turun, teman-teman jual, jangan jualnya ke BNB ya. Nah itu kan BNB juga turun, terpengaruh, tapi juallah pada stablecoin. Nah seperti itu. Jadi jual ke USD coin, ke Tether. Jadi nilainya tetap stabil, di saat kan lain turun itu tetap stabil gitu, nilainya masih seperti yang tertera di awalnya. Nah ketika udah turun-turun jauh, mau serok, mau ambil lagi, teman-teman bisa langsung beli pakai stablecoin tersebut. Itu ya teman-teman, itu yang saya analisa kalau mau teman-teman untuk tradingnya. Oke, berikutnya, terus ini token keamanan. Sesuai namanya, token keamanan mirip dengan sekuritas tradisional yang diperdagangkan di pasar saham, yaitu mereka menyerui saham tradisional yang mewakili ekuitas baik dalam bentuk kepemilikan atau dividen. Ini lebih ke keamanan ya. Terus ini dia meme coin. Wah, ini paling banyak di antara kita ya teman-teman yang memiliki. Ini adalah meme coin. Semuanya pasti tahu apa itu meme coin. Yaitu contohnya Dogecoin, Shitcoin, Baby Doge, Buff Doge, dan lain-lain ya. Teman-teman bisa perhatikan ini. Terus token utilitas. Token utilitas digunakan untuk menyediakan layanan seperti hadiah, biaya jaringan, dan pembelian dalam jaringan tertentu. Ada kegunaannya, utility ya, seperti itu. Ini ada kegunaannya untuk belanja, untuk hadiah, untuk jaringan, seperti itu ya. Nah, terus bagaimana Anda mengevaluasi altcoin? Ini kan udah tahu jenis-jenisnya altcoin itu apa aja. Ini yang teman-teman harus lakukan. Analisa fundamental altcoin melibatkan melihat dan mengevaluasi semua informasi yang tersedia. Jadi kan ada info-infonya, mereka ketika mereka jual, mereka perdagangkan, itu ada info-infonya. Nah, sebelum kita ambil, sebelum kita berinvestasi, itu kita harus perhatikan betul-betul ya. Jangan sampai yang kita beli terlalu mahal. Justru kalau terlalu murah itu lebih bagus ya, aset yang akan kita ambil.
Karena kan kalau kedepannya naik, kan kita yang pasti untung. Semua orang pasti akan cari untung ya di sini ya, dalam membeli koin ini. Gak ada yang cari rugi, oke? Langkah pertama yaitu apa? Yang pertama adalah analisa white paper dan temukan proporsi nilainya. Nah, ini penting ya. Kan setiap altcoin ini, setiap koin atau token itu semua punya white papernya. Jadi teman-teman baca white papernya baik-baik, semua informasi, mulai dari tujuan, visi, misi, project apa yang akan dikerjakan, itu harus dibaca baik-baik. Nah, itu. Ini kayak Bitcoin kan ada white papernya juga, teman-teman. Selanjutnya langkah kedua, carilah peningkatan permintaan dan pasokan yang stabil. Maksudnya apa di sini? Kita perhatikan bahwa itu permintaan terus meningkat, banyak orang-orang tertarik, interest. Ya mungkin karena proyeknya bagus, karena tujuannya mulia seperti itu. Itu ya. Dan ada burn, dibakar, jadi pasokannya semakin menurun, sehingga kan semakin langka, harganya akan pasti semakin naik. Hukum ekonomi, permintaan banyak, barang sedikit, harga akan semakin naik. Gitu. Oke, bukan nanti malah di tengah-tengah tambah banyak. Wah, itu bahaya kalau kayak gitu. Terus langkah ketiga, yaitu menilai tim dan pemangku kepentingan di balik proyek. Nah, ini maksudnya apa? Kita harus tahu tim yang mengerjakannya, developernya siapa saja, orang-orangnya siapa saja. Teman-teman harus pikirkan itu, perhatikan. Bisa dilihat lewat profil LinkedIn, kan pasti punya, atau lihat Twitter, nah seperti itu, atau Telegram group. Dilihat teman-teman, orang-orangnya siapa-siapa aja, dan portofolio mereka sebelumnya bagaimana. Itu yang harus teman-teman lakukan ya, karena ini penting. Ketika timnya powerful, timnya hebat, ya punya visi besar ya, itu pasti proyeknya akan berjalan dengan baik ya teman-teman. Contohnya apa? Ini tim Ethereum. Di sini kan orang bilang Ethereum, wah biayanya mahal, gas fee-nya mahal, tapi mereka punya idealisme yang tinggi, tim-tim Ethereum ini. Jadi mereka lebih kreatif, mereka handal seperti itu. Jadi memastikan bahwa proyek mereka benar dikerjakan dengan baik, sehingga mereka ya memiliki kualitas gitu ya. Oke teman-teman, ini teman-teman harus perhatikan baik-baik hal-hal yang tadi kita bicarakan ini. 3 hal ini, yaitu pertama apa tadi? Tentang white papernya perhatikan, terus peningkatan permintaan ya, itu teman-teman perhatikan, dan juga timnya siapa aja. Oke, demikian hal-hal yang harus teman-teman analisa, perhatikan baik-baik sebelum mengambil keputusan dalam memilih koin atau token apapun gitu ya teman-teman. Karena apalagi kondisi saat crypto crash seperti ini ya, semua mungkin wah khawatir, ada yang panik seperti itu. Tapi ingat, di video Juara Kripto sebelumnya, tetap tenang seperti itu. Kondisi apapun tetap tenang. Teman-teman juga harus berpikir ke depan seperti itu. Jangan sering-sering lihat grafik. Nah, itu bisa stres. Oke? Nikmati saja, karena pasar memang seperti itu, naik turun fluktuatif itu biasa. Tapi bagaimana kita mengantisipasi dan mempersiapkan ke depan jauh lebih baik, itu yang jauh lebih penting dalam kehidupan kripto kita. Oke, demikian informasi dari Juara Kripto. Tetap semangat, salam juara.